Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J akan membawakan presentasi dengan judul Strategi Belajar secara Berkolaborasi. Saya Nasyafa Nur Khalifah. Dan saya Safa Nabila Nur Naila. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa sih itu belajar berkolaborasi. Jadi, belajar berkolaborasi adalah proses di mana sekelompok individu bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan belajar yang sama. Dalam konteks pendidikan, ini melibatkan interaksi antara siswa-siswi untuk saling membantu dalam memahami strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tujuan strategi pembelajaran berkolaborasi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang ketiga, mendorong rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses belajar. Jadi, strategi pembelajaran berkolaborasi adalah suatu jembatan atau alat untuk kita saling berhubungan antara satu sama lain dalam keadaan apapun yang di dalamnya terdapat sebuah kelompok. Nah, jadi sesuai dengan pendapat Wiersma tahun 2020, collaborative learning is philosophy working and improving together, yaitu mencakup meningkatkan pengetahuan bersama, mengembangkan pengetahuan bersama, dan meningkatkan diri bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat dalam strategi belajar berkolaborasi. Yang pertama, ada meningkatkan pemahaman. Seperti diskusi dan interaksi dengan teman dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit. Seperti kita berdiskusi dengan teman sekelas, kita bisa mengungkapkan apa yang tidak kita pahami. Biasanya ada anak-anak yang malu saat dijelaskan oleh guru tidak paham, mereka malu untuk bertanya. Nah, secara diskusi memudahkan mereka untuk bisa bertanya jawab kepada sama teman. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan sosial. Siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi dan menghargai pendapat orang lain. Dalam kerja kelompok, siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan secara efektif, serta menghargai pendapat orang lain. Ini membantu mereka dalam membentuk karakter sosial yang baik. Yang ketiga, ada motivasi yang lebih tinggi. Belajar dalam kelompok dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Ketika belajar bersama kelompok, siswa cenderung lebih termotivasi karena adanya dorongan dari teman-temannya. Yang keempat, berbagi perspektif. Siswa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari teman-teman mereka yang dapat memperkaya pemahaman mereka. Dengan mendengar ide-ide dari teman lain, pemahaman siswa bisa menjadi lebih luas dan dalam. Materi selanjutnya yaitu metode belajar berkolaborasi. Metode yang pertama yaitu diskusi kelompok. Saya akan mendeskripsikan tentang diskusi kelompok. Contohnya seperti siswa dibagi menjadi 3-5 kelompok. Nah, mereka berdiskusi dan saling berbagi. Metode ini melatih siswa dalam berargumen secara sehat dan menyampaikan ide yang sangat jelas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam berdiskusi, siswa menjadi lebih aktif untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami terhadap teman mereka. Metode yang kedua yaitu proyek bersama. Siswa bekerja sama menyelesaikan sebuah proyek secara kolektif. Proyek ini biasanya dirancang agar menyenangkan namun tetap menantang. Tujuannya untuk membangun kerja tim dan rasa tanggung jawab bersama. Yang ketiga yaitu metode kegiatan kreatif bersama. Siswa berkolaborasi dalam kegiatan yang melibatkan seni atau kerajinan. Ini bisa berupa membuat poster,
pertunjukan seni, atau proyek kerajinan lainnya. Jadi, dalam strategi pembelajaran kolaborasi, semua anggota kelompok harus bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Strategi ini juga melibatkan evaluasi proses kelompok, yang mana mencakup tanggung jawab bersama, komunikasi tatap muka, dan saling ketergantungan positif. Ketergantungan positif sendiri bisa disebut dengan ketika seseorang bekerja sama untuk melakukan hal yang positif. Analoginya seperti ini. Misalnya Sinta dan Safa memiliki jadwal piket pada hari Senin di hari yang sama. Jadi ketika Sinta ingin membuang sampah, namun dia itu ketergantungan dengan Safa, maka ini ketergantungan yang positif, di mana hal yang berat akan menjadi ringan. Jadi kesimpulan dari strategi belajar berkolaborasi adalah metode-metode di atas dirancang agar siswa dapat belajar bersama dengan cara yang menyenangkan. Dengan berdiskusi, bekerja sama, saling mengajar, dan melakukan kegiatan kreatif, siswa tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga belajar untuk bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Sekian dari kami. Apabila ada salah dan kekurangan dari presentasi kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.